Kakek dan cucu ini sudah gila, hanya mengandalkan satu tali. Denny turun dari tebing. Kakek perlahan menurunkan tali. Cucunya turun ke bawah perlahan. Talinya juga bergesekan dengan batu di sana. Kalau sampai putus, Denny bisa jatuh ke jurang. Kakek juga sudah tua, mudah lelah. Untungnya, Denny sampai tujuan. Ia menendang batu, lalu mulai gemetar. Kakek terguncang, hampir jatuh. Dengan cepat menarik tali. Tak lama, Denny sampai ke sebuah batu. Kenapa dia ada di sini? Ternyata, domba betina baru saja diburu, berguling ke bawah tebing. Anak domba terjebak di tebing. Denny mempertaruhkan nyawanya, menolong anak domba. Denny menaruh anak domba ke dalam ransel, lalu menarik tali. Kakek tahu cucunya berhasil, dengan sekuat tenaga menarik mereka. Mereka kembali ke kandang domba, cari ibu tiri untuk anak domba, mendekatkan mereka. Denny dan kakek pergi ke gunung, ada banyak jebakan di tanah. Kakek berkata ada banyak binatang buas. Sudah bunuh 3 domba, minta Denny berhati-hati. Esok harinya, Denny sedang main di samping sungai. Muncul seekor anjing, sedang minum air sungai. Denny penasaran, memanggilnya. Anjing ini terlihat tidak galak. Ia dengan berani jalan ke arah anjing itu. Anjing yang menatap Denny. Saya hanya bisa bilang wow. Anjing kabur karenanya. Hari itu, Denny jalan di pegunungan. Ia melihat anjing itu lagi. Tampak senyum di wajahnya. Tapi anjing masih waspada. Denny berjalan. Anjing sedikit ragu, tapi dari belakang mengikutinya. Mereka datang ke puncak gunung. Denny ambil batu di tanah, melemparkan ke tanah. Aduh, batu itu kena jebakan kakek. Ia bawa jebakannya, biar anjing cium bau ini, agar ia tidak menginjaknya. Trik ini, ia berhasil dekat dengan anjing itu. Anjing bantu ia gembala domba. Melihat anjing main dengan domba, Denny tahu ia tidak akan bunuh domba. Anjing melihat ada 2 tentara Jerman buang air. Denny bilang, mereka orang jahat. Anjing mengerti, lalu ke sana, masuk ke dalam mobil, mencuri sosis. Denny senang. Biasanya mereka dirampok oleh Jerman. Akhirnya mereka bisa merampok Jerman. Mereka sangat senang. Anjing berguling di rumput. Denny tertawa bahagia. Mereka menemukan tempat indah. Denny menunjuk. Amerika ada di belakang gunung itu. Ibunya ada di sana. Karena perang, ia jadi sebatang kara. Ayah ibunya sudah meninggal. Kalau tidak ada perang, Denny bisa dapat kasih sayang dari orang tuanya. Bisa pergi sekolah, bermain dengan teman kelas. Anjing mengerti perasaannya. Ia menjilat tangan Denny. Denny tertidur di atas tubuh anjing. Tiba-tiba mimpi. Sudah 3 tahun anjing tidak mandi. Denny bawa masuk ke dalam air, berenang bersama-sama. Saat menepi, anjing mengeringkan tubuh. Bulunya berubah jadi putih, tebal dan cantik. Dari situ, Denny kasih ia nama Koko. Denny ajak Koko ke ruang rahasia, agar ia bisa sembunyi di sini. Seketika, kakek datang. Denny panik. Takut dilihat kakek. Koko akan bahaya. Kakek lihat perilaku Denny aneh. Sedikit curiga. Kakek mengabaikan Denny, bergegas masuk. Tapi tidak melihat apa-apa. Ternyata Koko ada di dalam lubang. Kakek bawa Denny pulang. Suruh dia urus peternakan. Denny tidak niat kerja. Saat kakek mabuk, Denny pergi keluar. Bersama Koko menangkap ikan. Seketika ada rusa dan suara tembakan. Mereka segera ke sana. Tidak peduli siapa orangnya. Ia ingin beritahu jangan bunuh rusa. Denny kesal. Ia ambil batu, lari ke arah mereka. Meskipun ia berani, tapi di depannya adalah tentara Jerman. Denny didorong ke tanah. Di sini, Koko keluar, mendorong tentara, menggigit lengannya. 1 tentara lagi menembak. Untungnya Koko selamat. Pistol tentara nyangkut. Tak lama, Koko kabur. Masalah ini buat Jerman malu. Itu adalah binatang buas. Mereka akan pergi berburu. Membentuk tim. Denny dan kakek juga ada. Di saat ini, Denny kabur. Tapi belum jauh, sekelompok orang datang. Kakek melihat mereka. Denny mengambil kayu, berdiri di depan Koko. Kakek membawa Denny pulang. Ia dikurung. Tak lama, mereka melihat Koko. Koko tertembak. Untungnya, tembakan kedua mengenai batu.
Hari sudah malam. Mereka berhenti mencari, mengira Koko tak akan bertahan. Kakek juga pulang, minum sampai mabuk. Denny bilang, "Saya tidak akan memaafkan kamu." Ke tempat rahasia, ternyata Koko ada di sini, memeluk Koko sambil tertawa bahagia. Esok harinya, Denny ambil bir kakek, tuang ke botol. Botol bir diisi dengan air putih. Lalu ia pergi untuk mengobati luka Koko. Denny tuang bir ke kain, pelan-pelan bersihkan luka. Koko kesakitan. Denny menenangkannya. Saat menyentuh dahi Koko, ia sadar, Koko demam. Denny pergi ke dokter, minta bantuan. Tapi dokter tahu, yang terluka adalah binatang buas. Ia tidak ingin bantu. Denny mengancamnya, kalau tidak bantu, ia akan bongkar dokter menyelundupkan orang-orang Yahudi. Tak ada cara lain, dokter membantunya. Ia bawa obat, disuntikkan ke Koko. Denny cari titik luka, dan menyuntiknya. Malam itu, tiba-tiba ada serigala. Mereka mengelilingi domba. Dokter yang lihat, menghentikan mereka. Di saat ini, Koko keluar. Dengan berani melawan serigala. Dokter ingin tolong. Tanpa sengaja kesandung, Koko mengusir serigala. Dengan berani, serigala menyerah. Satu demi satu ekor pergi. Di sini Koko bengong melihat dokter di sana menaiki kereta luncur. Koko datang, membantunya dengan menarik kereta luncur itu pulang ke rumah Denny. Dokter beri bukti. Kakek paham, ia salah paham. Esok harinya, Koko menatap kakek. Koko buang muka karena kaki dokter terkilir. Beth sendirian menyeludupkan orang Yahudi. Ia bersembunyi ke tempat orang Yahudi. Tak disangka Denny mengikuti mereka. Mereka juga ingin sembunyi. Di saat yang sama, tentara dapat informasi penyeludupan orang Yahudi. Jadi mereka siap memburu mereka. Saat mereka sedang melarikan diri, dari belakang ada seorang tentara. Mereka buru-buru kabur. Tentara berteriak keras. Karena suara kerasnya, salju tiba-tiba turun. Beth yang melihatnya, segera membantu tentara. Tentara terjebak di antara salju itu. Dengan bantuan Koko, terus menggali. Tentara berhasil selamat. Ternyata, tentara ini baik, memperingati mereka. Di depan ada tim tentara sedang memburu. Tidak bisa jalan ke sana. Mereka harus lewat Gletser. Tapi Gletser bahaya. Denny bilang, Koko tidak takut bahaya. Mereka bergegas ke Gletser. Dengan cepat, datang ke suatu tempat. Di sini hanya ada satu jembatan es kecil. Beth duluan berjalan, perlahan melewati jembatan. Ia berhasil. Tak lama, Denny menyusul. Tinggal Koko. Tapi ia tidak berani lewat. Denny menyemangatinya. Koko mulai jalan. Tanpa sengaja Koko tergelincir. Koko jatuh ke bawah, ketakutan. Karena di salju, sulit pakai tenaga. Koko jatuh ke bawah. Mereka masih berusaha, perlahan menarik Koko. Dan berhasil. Denny menenangkan Koko, memeluknya. Kemudian, Beth ambil sekop, menghancurkan jembatan itu. Jadi tentara sulit memburu mereka. Akhirnya, mereka sampai. Berhasil lolos. Koko adalah penolong mereka. Kakek dan Beth memutuskan tidak kembali. Mereka ingin berjuang bersama. Denny di sini sendirian, tapi tidak benar-benar sendiri. Masih ada Koko. Pemandangan di Gunung Alpen indah, serasa surga. Tidak bisa lepas dari perang. Untungnya mereka baik dan berani. Bicara tenang, binatang buas. Kedamaian hari ini sulit didapatkan. Kita juga harus baik dan berani. Jaga ia baik-baik. Saya Dong Sin. Sampai jumpa.